Mengenal Kristus lebih dalam. Filipi 3 ayat 7-16. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Setiap orang yang berjumpa dengan Dia selalu diperhadapkan pada dua pilihan. Pilihan pertama adalah menerimanya, berinteraksi, lalu bertumbuh dalam mengenalnya. Sebaliknya, ada yang menolak Kristus. Ada juga orang yang sekiranya tidak mungkin bertobat, malahan mengalami pertobatan. Bahkan orang itu bisa menjadi sangat militan bagi Kristus. Misalnya Rasul Paulus. Kisah Paulus adalah kisah transformasi hidup karena berjumpa dengan Kristus. Pengalaman bersama Tuhan mendorongnya untuk lebih dalam mengenal Kristus. Itu adalah satu hasrat hidup yang baik dan bernilai tinggi bagi orang Kristen. Mengenal Kristus bukan sekadar pengetahuan, melainkan juga pengalaman. Mengenal Kristus begitu bermakna bagi Rasul Paulus. Dia melupakan semua hal yang pernah menjadi kebanggaannya. Mengenal Kristus lebih berharga dan mulia daripada segala pengalaman, pencapaian, dan status masa lalunya. Perubahan orientasi hidup Paulus terjadi karena perjumpaan dan kedalaman untuk mengenal Kristus. Fokus utama hidupnya adalah Kristus dan berelasi dengan Kristus lebih dalam lagi. Relasi dengan Kristus dibangun bukan atas dasar kehebatan Paulus dalam menaati hukum Taurat. Relasi itu didasarkan pada kebenaran melalui iman kepada Kristus. Artinya, Paulus hidup semata-mata karena anugerah Allah. Anugerah Allah terus mendorongnya untuk terus bertumbuh serupa dengan Kristus. Pada akhirnya, Rasul Paulus beroleh hadiah dari Allah di dalam Kristus Yesus. Bagaimana sasaran dan orientasi hidup Anda selama ini? Sudahkah Anda menjadikan pengenalan akan Kristus sebagai sasaran dan orientasi hidup yang tertinggi? Apa yang Anda jadikan sebagai prioritas hidup Anda? Apakah uang, jabatan, popularitas, kesenangan diri? Mari belajar dari Rasul Paulus untuk terus mengutamakan Kristus dan lebih dalam mengenalnya. Mengapa? Karena mengenal Kristus lebih mulia dan berharga dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Bagaimana kita melakukannya? Mulai dengan menyusun prioritas hidup secara benar dan terbaik, lalu menggenapinya dengan hidup berfokus pada Allah dan kerajaan-Nya. Kita perlu mengandalkan Allah dan tunduk pada pimpinannya dalam segala upaya kita. Mari membangun komitmen setiap hari untuk lebih mengenal Kristus lebih dalam.
Mengenal Kristus lebih dalam adalah sasaran dan orientasi hidup yang bernilai dan patut dikejar melebihi apapun. Tuhan Yesus memberkati.